Kembali di berita utama, saya Asri Gunawan. Dunia perbankan tengah berduka. Seorang kepala cabang bank BUMN yang dikenal berintegritas tinggi diduga menjadi penghalang bagi upaya konspirasi kejahatan perbankan. Karena menolak bekerja sama, ia menjadi target. Muhammad Ilham Pradipta adalah seorang kepala cabang bank BUMN yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang. Lalu ada agenda tersembunyi apa di balik itu semua? Muhammad Ilham Pradipta merupakan kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta. Setelah lulus kuliah pada 2012, Ilham bekerja di bank BUMN tersebut hingga karirnya meroket dan dipercaya menjadi kepala cabang bank BUMN di usia 37 tahun. Keluarga amat terpukul. Ilham pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang sadis. Jenazah Ilham dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor Barat pada 21 Agustus 2025. Aksi penculikan Ilham Pradipta pada 20 Agustus 2025 ternyata terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat korban yang menggunakan baju coklat berjalan ke parkiran untuk masuk ke mobilnya. Mobil korban yang berwarna hitam, ketika korban mau masuk mobil, sejumlah orang keluar dari mobil putih yang berada di samping mobil korban dan langsung menyergap korban. Kamis 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5.30 pagi, warga kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan tewasnya sesosok pria tanpa identitas di sawah. Ternyata sesosok pria yang ditemukan tewas ini adalah Ilham Pradipta. Baju batik warna coklat dan celana berwarna krem merupakan baju yang terakhir kali dipakai korban saat diculik. Selain terikat, saat ditemukan kondisi korban juga terdapat luka lebam. Satu persatu pelaku yang terlibat penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN Ilham Pradipta ditangkap, saudara. Yang mencengangkan, di antara pelaku ada nama seorang pengusaha sekaligus motivator, Dwi Hartono. Dwi Hartono bukanlah pelaku biasa. Ia masuk bagian aktor intelektual alias otak di balik penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Keterlibatan Dwi Hartono dalam pembunuhan Ilham membuka wajah lain dari sang motivator yang dikenal punya jejak dermawan dan juga penuh kalimat memotivasi. Nama Dwi Hartono cukup dikenal di media sosial. Ia merupakan pemilik salah satu bimbingan belajar online sekaligus pengusaha. Dwi Hartono memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang memiliki 169.000 pengikut. Di akun YouTube-nya ini, Dwi Hartono kerap membagikan sejumlah tips-tips mengenai dunia usaha, peluang bisnis dan investasi, hingga kiat-kiat menjadi pengusaha sukses di usia muda. Maka dari itu Dwi Hartono juga dikenal sebagai motivator bisnis. Bahkan Dwi pernah tampil bersama pengacara Hotman Paris untuk memberikan beasiswa pada korban kejahatan di Lampung pada tahun 2024. Kalau di YouTube kerap membagikan motivasi bisnis, di media sosial Instagram, Dwi Hartono kerap membagikan gaya hidupnya sebagai seorang pengusaha seperti bepergian ke luar negeri, berfoto dengan sejumlah tokoh hingga bermain biliar. Nah, yang menarik saudara, video biliar ini diunggah pada 13 Agustus atau seminggu sebelum peristiwa penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Terdapat 4 orang yang berperan sebagai aktor intelektual alias otak penculikan dan pembunuhan. Salah satunya adalah sang motivator, Dwi Hartono. Ia berperan dalam pembuatan skenario dan membagi 3 klaster saat melakukan perencanaan jahat ini, yaitu pengintai, penjemput, dan eksekutor. Meski ada istilah tidak ada kejahatan yang sempurna, rupanya penculikan berujung maut kepala cabang bank BUMN itu sudah direncanakan sejak Juni 2025.
C alias Ken memiliki rencana memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan dan sudah menyiapkan tim AT. C alias Ken, saudara, kemudian menggelar pertemuan dengan dua tersangka yaitu Dwi Hartono dan pria berinisial AAM pada akhir Juli 2025. Ada dua opsi untuk yang diusulkan ini untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan, setelahnya dibebaskan. Dan opsi kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan, jika berhasil korban dihilangkan atau dibunuh. Kepada polisi, Dwi Hartono CS memilih opsi pertama dalam pemufakatan jahat itu. Dwi Hartono, salah satu aktor intelektual penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, ditangkap saat dalam perjalanan di Solo, Jawa Tengah. Tak ada lagi wajah meyakinkan seperti saat memberi motivasi di media sosial. Yang ada hanya muka panik dan pasrah saat Dwi Hartono dibekuk tim Jatanras Polda Metro Jaya bersama dua tersangka lain. Yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dari pengakuan para tersangka, polisi membagi 4 kategori klaster dalam kasus penculikan berujung maut kepala cabang Bank BUMN. Klaster pertama adalah aktor intelektual yaitu C alias Ken yang menyiapkan rencana dan tim IT untuk memindahkan uang. Dwi Hartono mencari tim penculik dan memberi uang operasional senilai 60 juta rupiah serta dua pelaku lain yang merencanakan penculikan korban. Klaster kedua berperan sebagai eksekutor penculikan yang terdiri dari 5 orang tersangka termasuk oknum prajurit TNI, saudara. Klaster ketiga yaitu melakukan penganiayaan hingga korban tewas yang dilakukan 3 orang termasuk oknum prajurit TNI juga. Dan klaster terakhir berperan sebagai pemantau pergerakan korban. Merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Yang pertama dengan inisial E, ini berperan memasukkan secara paksa korban ke dalam mobil Avanza putih, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Yang berikutnya melilitkan lakban ke wajah korban, kemudian mengikat tangan korban dengan tali rafia. Dan pelaku E menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari saudara FH untuk operasional penculikan. Sementara itu, sehari setelah penangkapan 3 tersangka di Solo, Jawa Tengah, polisi menangkap 1 lagi tersangka berinisial C atau Ken di rumahnya di kawasan Pantai Indah Kapuk pada 24 Agustus 2025. Penangkapan C alias Ken melengkapi 4 tersangka yang masuk dalam klaster otak penculikan. C alias Ken berperan mengatur, menyiapkan rencana hingga menyiapkan tim IT untuk memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Sebelum pelaku di klaster otak penculikan ditangkap, polisi lebih dahulu menangkap 4 pelaku yang merupakan penculik dari Ilham Pradipta. Mereka ditangkap di tempat berbeda. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sementara 1 pelaku ditangkap saat tiba di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Para pelaku ternyata sehari-hari berprofesi sebagai debt collector. Dari sinilah identitas para pelaku lain akhirnya terungkap. Selain 15 tersangka dari warga sipil, kasus penculikan berujung maut kepala cabang Bank BUMN ternyata melibatkan 2 prajurit TNI. Bukan prajurit sembarangan.
pelaku Serka-N dan Kopda F berasal dari kesatuan Kopassus. Menurut Pomdam Jaya, Serka-N yang awalnya bertemu dengan sipil berinisial JP, kemudian mengajak Kopda F untuk melakukan penculikan dan pembunuhan. Kopda F berada di lokasi penculikan saat tersangka dari klaster penculikan beraksi. Pomdam Jaya juga menyita uang 40 juta rupiah dari tangan Kopda F yang diduga diterima dari tersangka sipil atas jasanya. Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka-N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya. Yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh saudara DH tadi. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka atas kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang Bank BUMN. Namun polisi masih memburu satu tersangka lain yang berinisial EG yang masuk dalam klaster membuntuti korban. Polisi membagi masing-masing tersangka ke dalam 4 klaster, mulai dari otak penculikan, eksekutor penculikan, penganiayaan hingga korban tewas, dan pemantauan korban. Sementara 2 prajurit TNI dalam penanganan Pomdam Jaya. Polisi menyebut motif penculikan berujung pembunuhan ini adalah keinginan untuk memindahkan uang dari rekening dorman atau rekening pasif ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Tersangka C alias Ken yang memiliki data rekening pasif di sejumlah bank menghubungi tersangka motivator Dwi Hartono untuk menyiasati pemindahan dana dari rekening tersebut. Rencana itulah yang membuat seorang kepala cabang Bank BUMN diculik hingga akhirnya tewas. Para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Berawal dari sekitar bulan Juni tahun 2025, pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Kasus gelap pembunuhan kepala cabang Bank BUMN akhirnya tersingkap. Aktor intelektual bermain licik memutar skema dengan langkah yang pelik. Oknum TNI pun terlibat mencoreng seragam, menodai amanat. Nyawa tak kembali, luka masih terikat. Tapi keadilan sejati harus tetap ditegakkan kuat. Tetap bersama kami di Berita Utama Saudara. Usai jeda ada informasi 72 siswa SMA Negeri Kota 5 Bengkulu dikeluarkan secara sepihak oleh sekolah. Nasib mereka pun kini lontang-lantung.